Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Pertama kali perkenalkan, nama saya Azarin Filda Mulyadi dari kelas 11 MIPA 1 nomor 9. Di sini saya bertugas sebagai pencari materi. Perkenalkan, nama saya Chandra Halim Abdurrahman, nomor absen 11, kelas 11 MIPA 1. Saya di sini sebagai ketua kelompok dan editor video. Perkenalkan, nama saya Hisna Fatinodiniyah dari kelas 11 IPA 1 absen 17. Saya di sini bertugas sebagai presentator dan editor PPT. Perkenalkan, nama saya Jian Farah Wahirini dari kelas 11 MIPA 1 absen 18. Saya bertugas sebagai editor PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Kezira Fatil Muali. Di sini saya bertugas sebagai pembuat materi. Saya Novalia Cinta Wilma Nugraheni, kelas 11 MIPA 1 absen 26. Saya bertugas sebagai editor PPT. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain, yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan perasaan senasib seperjuangan. Faktor sejarah ini membuat Indonesia memiliki suatu sejarah perjuangan yang panjang. Perasaan senasib dan seperjuangan yang dilalui mampu membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu sesuai pernyataan dalam Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia sekaligus unsur utama perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tergantung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting di tengah kumparan berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang ketiga adalah rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Cinta tanah air adalah suatu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang keempat, rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Banyak kepentingan pribadi yang ditinggalkan oleh para pahlawan demi memperjuangkan kepentingan atau kemerdekaan bangsa dan negara. Rasa rela berkorban tersebut menjadi modal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai pegangan hidup masyarakat yang ada di Indonesia. Penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Faktor keenam atau yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman ras, agama, suku, budaya, dan bahasa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan multikultural, bangsa Indonesia tidak akan mudah untuk terpecah belah dan akan tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Beberapa faktor penghambat terjadinya persatuan dan kesatuan di Indonesia sebenarnya muncul dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, adanya keberagaman dan kebinekaan di masyarakat. Adanya berbagai keberagaman di masyarakat seperti keberagaman suku, agama, etnis, ras, kepercayaan, adat istiadat, kebudayaan, dan berbagai perbedaan lainnya. Kondisi itu yang akan memicu sikap intoleransi, perbedaan pendapat, serta sifat perdaerahan yang bisa berujung pada konflik dan perselisihan. Yang kedua, letak geografis wilayah Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki begitu banyak pulau serta dipisahkan oleh lautan yang luas. Ketimpangan, ketidakrataan pembangunan, serta pembagian hasil sumber daya alam yang tidak merata bisa menjadi peluang memudarnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang ketiga adalah munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan salah satu sikap yang menonjolkan kebudayaan diri sendiri dan menganggap rendah kebudayaan dari suku lain atau bangsa lainnya. Yang keempat, terjadi dan melemahnya nilai budaya di Indonesia.
era globalisasi dan modernisasi berkembang secara cepat di masa sekarang. Pengaruh negatif dari globalisasi dan modernisasi seperti individualisme dan sikap lainnya yang tidak sesuai dengan norma masyarakat tentu saja tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyebabkan melemahnya nilai budaya di Indonesia. Yang kelima, ada pembangunan tidak merata. Pembangunan tidak merata ini dapat mengakibatkan kesenjangan di dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesenjangan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu hal yang sangatlah penting bagi suatu negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia, kita perlu memperhatikan faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan mulai dari kehidupan kita sehari-hari. Berikut presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.